Yang pertama terkait dengan eh, ketika adanya tadi dari nazam perubahan atau pembaharuan syariat Nabi dari syariat-syariat Nabi sebelumnya, yang tadi dijelaskan bahwa perubahan atau pembaharuan itu bukan berarti menunjukkan adanya kecacatan syariat Nabi sebelumnya, tetapi itu tidak lebih sebagai sebuah proses penyempurnaan sebenarnya, yang tentu Allah sendiri yang maha mengetahui, yang kemudian Allah sampaikan atau Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad terkait dengan perubahan itu hakikatnya adalah menyesuaikan dengan perkembangan atau perubahan zaman, perubahan masyarakat yang tentu dari zaman Nabi satu dengan Nabi berikutnya itu akan berbeda, dan tetapi tetap tidak akan keluar dari misi risalah tauhid gitu ya, dari substansi atau esensi dari misi ketauhidan. Hanya saja mungkin hanya yang bersifat tadi dikatakan yang membutuhkan kontekstualisasi. Itu sebenarnya termasuk juga ketika adanya perubahan-perubahan syariat dalam masa Nabi, yang itu sama-sama dalam syariat Nabi Muhammad, tetapi pada awalnya mungkin adanya berbeda dengan berikutnya, seperti karena karakter manusia itu selalu di situ akan dihadapkan pada bagaimana kemampuan setiap individu manusia untuk mempotensikan atau bisa memiliki sikap yang istilahnya ada tarik menarik antara dorongan-dorongan akal, dorongan-dorongan kesadaran akal, kesadaran hati qalbiyah, juga dorongan kehendak ya. Memang di sini bahkan sampai ke permasalahan politik pun, misalnya tadi kekhalifahan itu sebenarnya juga hakikatnya tidak terlepas dari adanya kehendak kuasa manusia, yang memang itu menjadi mungkin salah satu sifat naluri atau fitrah manusia, meskipun di satu sisi secara fitrah manusia itu memiliki potensi atau dorongan-dorongan kecenderungan untuk pada kebaikan, tetapi di sisi lain karena sifat karakteristik psikologis manusia yang sebagai manusia yang memiliki dimensi jasmania dan kehidupan di dunia, sehingga disitulah yang kemudian ada sebagian masyarakat atau sebagian manusia yang memang di situ lebih besar kehendak kuasanya. Ada juga yang bisa memilah-memilih bagaimana kita merespon suatu perubahan sebuah fenomena dengan kesadaran akal maupun kesadaran qalbiyahnya. Sehingga di sini memang ketika kehendak kuasanya lebih besar, maka di situ sifat keangkuhan, sifat menjadi penghalang, menjadi hijab untuk bagaimana akalnya berpikir secara sehat, dan kemudian bagaimana hati nuraninya untuk berbicara. Sehingga ketika ada penolakan terhadap syariat Nabi Muhammad SAW, itu sebenarnya mungkin hati nuraninya tetap berkata, mengakui bahwa itu sebuah kebenaran, itu memang apa yang disampaikan, apa yang dibawa Nabi Muhammad itu memang benar. Akan tetapi tadi sifat ego atau keangkuhan atau kehendak kuasanya yang terlalu besar itulah akhirnya menjadi satu hijab untuk dia tidak mau mengakui syariat Nabi itu, yang sebenarnya dia juga mengakui, tapi tadi terlalu besar kehendak kuasanya. Dan hal seperti itulah yang sejak zaman Nabi hingga sekarang pun sebenarnya itu yang menjadi akal pemicu kenapa kemudian dalam dunia politik itu menjadi muncul mereka-mereka yang dengan mengatasnamakan agama, mengatasnamakan kekhilafahan dan sebagainya, tetapi di situ tidak ada kesadaran untuk mencoba merenung, berpikir sehat, mencoba untuk memahami suatu permasalahan secara luas, secara mendalam. Yang muncul adalah egonya, kehendak kuasanya. Akhirnya ya tadi menjadi satu hal yang mendorong ia untuk melakukan segala perbuatan yang sebenarnya itu sudah menyimpang dari hakikat kebenaran.